Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Coffee Story by Hendy. Hari ini gue mau review grinder, yaitu grindernya udah ada di sebelah kiri gue. Ini adalah Verativero FGM 700 AC. Ya teman-teman semuanya, seperti yang kita tahu sama-sama, ini kalau kita lihat dari fisiknya, dari visualnya gitu ya, bentuknya, ini memang nggak ditujukan untuk home use. Nah, grinder ini memang dibuat untuk kebutuhan keperluan espresso, tapi lebih tepatnya, kalau kelihatannya sih besar banget, ini biasanya untuk kedai kopi ya. Jadi kalau kita taruh di meja bar kedai kopi kita, ini akan terlihat mewah karena ini bentuknya cukup simpel, sederhana, dan ini juga terlihat sangat kokoh gitu. Nah, teman-teman semuanya, di dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan grinder. Ya jelas ini unitnya kita dapat, terus juga ada satu buku manual book, dan juga satu lagi ini adalah kartu garansi gitu. Nah, oke. Teman-teman semuanya, grinder ini tuh berat banget, punya bobot lebih dari 10 kg. Terus juga build quality-nya ini terbuat dari aluminium berkualitas tinggi, dan ini padat banget, jadi kokoh dia. Kita lihat sama-sama, desainnya cukup ringkas. Terus juga dia punya bean hopper, ini kapasitasnya 1,2 kg. Jadi kita bisa isi roast bean-nya yang mau kita jadikan untuk espresso itu di sini sebanyak 1,2 kg, dan ini juga udah ada tutupnya. Jadi dia bisa buka tutup ketika kita mau closing di kedai kopi, ini tinggal ditutup. Habis itu kita masukin lagi kopinya, sisa kopi yang masih ada di dalam bean hoppernya ini ke dalam coffee bag supaya lebih awet lagi, karena asumsinya mau dipakai di esok harinya gitu kan. Nah, turun ke bawah, ini ada yang namanya pengatur ukuran gilingan. Nah, di sini skalanya ada nomor 1 sampai dengan nomor 9. Mulai dari coarse sampai dengan extra fine kita bisa giling di sini. Dan ini juga ada penyanggah atau penahan ketika kita mau ganti gilingannya. Ukuran gilingannya itu ada penahannya gitu. Jadi ini nggak mungkin, ukurannya itu nggak mungkin lari-lari karena dia ada penahannya gitu. Penahan gilingan, penahan grind size. Masuk ke lebih dalamnya lagi, dia disenjatai dengan flat bur. Nah, burnya ini dia flat dan pakai 64 mm. Terus dia punya kecepatan gilingan itu 1400 rpm. Dengan daya wattnya itu sekitar 350 watt. Nah, ini termasuk yang irit kalau menurut gua, termasuk listriknya itu kecil kalau menurut gua dengan grinder yang sebesar ini gitu loh. Karena dia kecepatan gilingnya itu 1400 rpm, dia diklaim bisa menghasilkan dalam 1 jam kurang lebih itu 7 sampai dengan 12 kg dalam 1 jam. Ini lumayan cepet. Grinder ini pakai motor yang berkualitas tinggi. Terus juga ada pengamanannya, yaitu thermal protector. Jadi kalian nggak perlu takut kalau grindernya nanti dipakai dalam kebutuhan skala besar itu bisa overheating karena dia ada thermal protectornya. Jadi itu bisa ngebantu si motor untuk lebih dingin saat kerja berat. Karena memang grinder ini kan ditujukan untuk pekerjaan yang berat ya. Namanya juga grinder heavy duty. Jadi luar biasa ini, kalau buat kedai kopi ini cocok banget gitu. Terus kalian juga nggak perlu khawatir karena ini garansinya 1 tahun gitu loh untuk motornya gitu. Nah, terus kita masuk ke mode giling. Jadi ini ada 3 mode giling yang bisa kita set gitu loh. Jadi yang pertama kita bisa atur mau single cup atau double cup itu seberapa lama waktu gilingnya. Terus juga kita bisa grinding sesuai keperluan tanpa ada batas waktu. Nah, ini bisa pakai tombol yang di sebelah double cup atau kita pakai tombol yang ada di sebelah tombol power ini. Jadi tinggal dipencet aja gitu. Nah, teman-teman kalau mau set waktunya, waktu gilingnya itu gampang. Caranya adalah tinggal tekan tombol 1 atau double cup-nya, single atau double cup-nya, tekan yang lama. Jadi dia sampai angka yang paling terakhir, di sini kan ada menunjukkan 4 angka ya. 102.2 misalkan, kita yang pakai single cup. Tekan yang lama, sampai dia berkedip, kita baru tambahin kalau misalnya waktunya mau lebih lama. Atau mau lebih cepet, kita tinggal pencet tombol min. Kalau mau lebih lama tinggal pencet tombol plus gitu loh. Nah, tapi ini juga disesuaikan dengan nanti kebutuhan kalian. Dosingnya mau pakai berapa gram. Misalkan kita set, contoh ya. Misalkan kita set untuk single cup-nya dengan dosing 10 gram. Misalkan kita mau di waktu 10 detik gitu. Nah, ini tinggal kita atur aja gitu loh. Terus juga yang double cup bisa diatur kurang lebih caranya sama dengan yang tadi single cup gitu. Penyangga portafilternya ini cukup solid. Dia juga padat gitu. Tapi gua sih kurang suka dengan model yang kayak gini. Kenapa? Nah, contoh ya, ketika gua pakai portafilter yang naked, yang bottomless gitu, yang nggak ada spotnya, itu dia nggak bisa nahan gitu loh. Nah,
Tapi kalau kalian pakai yang ada spotnya, ini gue contoh pakai double spot yang gue punya, itu dia bisa nahan gitu loh. Nah, memang ini kemungkinan memang ditujukan untuk pakai portafilter yang single spot atau double spot, intinya yang ada spotnya gitu. Tapi kalau pakai bottomless dia nggak akan bisa ngegantung kayak gini gitu. Nah, tapi kalau kalian mau tetap pakai bottomless, gue saranin untuk kalian pakai dosing cup atau mungkin pakai ya sesuatu yang bisa menahan hasil gilingan kopi kalian sebelum masuk ke portafilter yang kalian pakai, yaitu bottomless atau naked portafilter yang nggak bisa stay di penyangga portafilternya gitu. Tapi kalau kalian mau pakai spot kayak gini ya gampang, taruh, selesai, beres, tinggal grinding gitu. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, jadi gua udah kalibrasi grindernya ini supaya bisa untuk kita seduh dengan keperluan espresso. Nah, gua nggak nunjukin video kalibrasinya karena ini cukup lama, videonya udah terlalu lama maksud gua. Jadi langsung aja sekarang gua akan coba bikin espresso. Nah teman-teman, jadi gini, gua kan belum pernah pakai ya sebelumnya. Maksudnya gini, gua juga nggak punya grinder yang khusus untuk espresso kayak gini. Terus juga gua jujur aja baru pertama kali pakai grinder yang memang ditujukan untuk keperluan espresso kayak gini gitu. Jadi gua penasaran, gua pribadi penasaran, apa sih bedanya grinder yang memang ditujukan khusus untuk keperluan espresso dengan grinder yang biasa gue pakai, yaitu N600 non latina. Walaupun sama-sama kita tahu ya pakai N600 itu juga bisa gitu loh, tapi gue yakin pasti ada perbedaan antara grinder yang memang ditujukan khusus untuk espresso sama grinder 600N yang biasa gue pakai. Jadi teman-teman, sebelum kalian tanya, sebelum kalian komentarin, jadi memang ini perbandingannya nggak apple to apple, nggak sama gitu loh. Yang pertama, kualitasnya udah pasti beda, harganya udah pasti beda. Ditujukannya untuk keperluan ini espresso, yang N600 untuk biasanya manual brew, tapi gue paksakan untuk bisa espresso, walaupun memang bisa gitu. Perbandingan nggak apple to apple, tapi gue penasaran rasanya gimana sih, sampai penting banget untuk pilih grinder yang memang kalau untuk keperluan espresso ya pisahkan untuk keperluan espresso gitu. Tapi karena gue budgetnya terbatas dan belum bisa untuk beli grinder khusus espresso, makanya gue tetap pakai N600 yang gue punya, itu pun yang non latina gitu loh. Semoga di kemudian hari gue udah bisa upgrade juga grinder espresso, atau mungkin ada yang mau endorse, nggak masalah gitu. Oke teman-teman, jadi di sini tetap gue akan coba gue bikin satu cup pakai grinder yang khusus untuk keperluan espresso, yaitu grinder ini FGM 700 AC, dan gue akan coba bikin satu lagi pakai grinder yang biasa gue pakai, yaitu N600. Gue akan coba rasanya itu gimana kurang lebih. Jadi gue bisa tahu rasanya gimana, perbedaannya gimana, harus beli ini atau tetap gue pakai yang lama. Terus juga kalian bisa lihat gimana sih hasil krema yang dihasilkan dari masing-masing grinder ini. Apakah sama, apakah beda, nanti kita akan lihat sama-sama, oke? Langsung kita bikin. Ya oke teman-teman, gua duduk karena gua harus nyobain, gua harus minum, jadi makanya gua duduk. Nah, gua sudah siapkan, ini ada 2 gelas di depan gua yang gua lagi pegang. Yang di kanan gua ini pakai grinder Verity Vero FGM 700 AC.
Yang di sebelah kiri gua itu pakai N600 yang biasa gue pakai di rumah, dan itu punya gue pribadi. Kalau ini kan pinjaman dari PT Indotara gitu. Oke, gue langsung cobain rasanya tuh gimana, karena gue penasaran. Tadi kita sama-sama lihat di video yang sebelumnya. Kalau kita lihat dari visualnya kurang lebih hampir sama ya, hampir sama kalau menurut gue. Tapi memang nggak tahu nih, rasa itu adalah penentu segalanya. Jadi kalau memang ternyata rasanya lebih enak pakai grinder yang ditujukan untuk kebutuhan espresso khusus, maka gue harus siap-siap, gue harus upgrade. Oke teman-teman, langsung aja gue pengen cobain. Yang pertama gue cobain yang dari grinder gue dulu deh, yang N600. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi deh ya, biar gue semakin yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebelum gue masuk ke penjelasannya, jadi gue lupa tadi bilang ya teman-teman ya. Jadi gue tekankan sekali lagi, tadi gue pakai gramasinya, dosingnya itu masing-masing 15 gram. Terus gue pakai kopinya itu pakai Berdikari Coffee yang sebelumnya gue udah pernah review videonya. Jadi sebelum video ini gue udah pernah sempat review beans yang gue lagi pakai sekarang, yaitu dari Berdikari Coffee. Kalau kalian mau lihat videonya juga silahkan, ada di playlist gue. Sebelum gue bedakan, tadi gue lanjutkan, ini gue pakai dosingnya 15 gram, rasionya 1:2, diseduh di mesin Verate Vero FCM 3601 yang gue pakai, yang biasa gue pakai gitu. Oke, gue udah rasain ini. Sekarang gue akan rasakan yang dari FGM 700 AC. Ini gue penasaran banget, rasanya sama nggak sih kayak gini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, gue ada sedikit kesimpulan nih. Jadi kalau menurut gue, espresso yang diseduh, yang digiling, ground coffee-nya pakai gilingan yang biasa gue pakai, yang gue punya N600 non Latina, itu yang gue rasain dia kalau menurut gue ya, itu nggak terlalu kompleks. Acidity-nya tetap dapet, terus juga natinya tetap dapet, dark coklatnya tetap dapet. Cuman kalau menurut gue sih masih kurang kompleks ya. Kurang kompleks tuh gini, kurang di mulut gue itu kurang rame gitu rasanya. Walaupun gue nggak bisa mengidentifikasi rasa apa aja yang ada. Ya nggak jauh-jauh lah kalau espresso itu dari nati gitu, dark coklat gitu kan, karamel dan lain sebagainya gitu, yang memang rasa-rasa espresso gitu loh. Kalau yang satunya lagi yang dari FGM 700 AC, yang pertama lebih smooth. Yang gue rasain itu acidity-nya itu sedikit lebih bright kalau menurut gue, tapi bukan yang nggak enak ya. Kalau menurut gue sih gue gue bisa minum yang kayak gini nih gitu loh. Maksudnya gue kan selama ini nggak pernah minum pure yang namanya espresso sampai habis gitu. Biasanya espresso gue seduh itu untuk keperluan latte atau enggak cappuccino gitu, atau enggak es kopi susu gula aren kekinian gitu. Nah tapi kalau untuk yang gue seduh dan gue giling pakai grinder dari Verate Vero FGM 700 AC ini, gue masih bisa minum sih, karena ya ini enak, smooth di mulut gitu loh. Jadi dia nggak meninggalkan rasa-rasa yang nggak enak lah kalau menurut gue gitu ya. Terus juga masuk ke tenggorokan itu lebih smooth yang tadi. Nah kalau dari body sama, kalau menurut gue bodinya tuh tebal gitu ya, karena memang espresso kan ekstrak kopi cepat gitu loh, dan padat gitu loh. Bismillah. Gua berdiri lagi supaya di visualnya lebih pas. Ini kan karena gua nyobain dan gua harus minum, jadi makanya gua duduk teman-teman. Dari video ini, dari hasil gua nyobain kali ini, gua bisa ambil kesimpulan bahwasannya grinder seharga, ini langsung harganya aja, grinder seharga 5 jutaan ini, yaitu Verate Vero FGM 700 AC, itu kalau menurut gue memang layak untuk dibeli. Menurut gue loh, dengan build quality yang bagus, rata-rata di kelasnya ini termasuk cukup murah kalau harganya hanya 5 jutaan. Dan ini memang ditunjukkan untuk yang pertama espresso, yang kedua untuk kerja berat, heavy duty gitu. Jadi kalau untuk di kedai kopi ini cocok banget gitu loh. Nah, gue juga jadi terbuka lagi bahwasannya memang
ketika kita untuk seduh espresso itu sebisa mungkin kalau memang udah punya uangnya, udah cukup uangnya, harus upgrade ke grinder yang khusus untuk espresso karena jelas rasanya itu beda. Tapi berhubung gua itu belum ada uangnya, belum ada budgetnya, jadi gua juga kemungkinan dalam dekat-dekat ini nggak akan upgrade gitu, belum upgrade. Semoga kedepannya gue juga bisa upgrade grinder yang lebih bagus lagi yang memang untuk keperluan espresso. Jadi yang N600 yang gue punya itu hanya untuk manual brew gitu loh. Jadi kasihan juga kan grindernya kalau gue paksain untuk manual brew harus bisa, untuk seduh espresso juga harus bisa. Yang N600 yang gue punya non latihan itu kasihan juga lama-lama gitu loh. Ya, jadi teman-teman itu tadi kesimpulannya, dan gue masih bisa tekankan bahwasannya ini worth it di harga 5 juta dengan fitur-fitur yang lumayan lengkap, dan ini memang kokoh, kuat, pakai flatbore 64 mm, kecepatan gilingnya cepat 1400 rpm, terus juga build quality-nya bagus, mewah, elegan. Jadi kalau ada di meja bar cafe kalian, ini keren banget kedai kopi kalian, walaupun kecil, misalkan kedai kopi kecil gitu, tapi pakai mesin-mesin yang gede kayak gini, keren. Itu juga pasti akan menambah daya tarik customer gitu loh. Nanti semua link pembeliannya gue coba taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa mungkin follow Instagramnya, mungkin langsung ke websitenya atau ke marketplace-nya. Jadi silahkan kalian tentukan kalau mau beli grinder ini, silahkan. Tapi kalau mungkin mau cari perbandingan yang lain, ya itu balik lagi. Tidak ada paksaan, ini gue hanya merekomendasikan bahwasannya grinder 5 jutaan untuk kebutuhan espresso kedai kopi ini cocok banget, yaitu FGM 700 AC. Oke teman-teman, tetap jika kalian suka dengan video-video yang gue bikin, silahkan support channel ini dengan cara di subscribe, terus di like videonya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya karena itu bisa mengingatkan kalian ketika channel Coffee Story by Hendy itu upload video-video baru gitu. Jangan lupa juga ketika ada kritik, saran, atau mau nanya-nanya silahkan tulis di kolom komentar, dan juga jangan lupa bisa follow IG gue di @coffeestorybyhendy. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa ngopi.